Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang teknis pengajuan gugatan. Nah, dalam video kali ini kami akan mengulas 4 pokok bahasan. Yang pertama mengenai pengertian gugatan. Yang kedua mengenai kekuasaan mutlak dan relatif. Yang ketiga mengenai gugat tertulis dan lisan. Dan yang terakhir mengenai pihak yang berperkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wayan Sari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari permohonan dan gugatan. Lanjut saja kawan-kawan. Secara yuridis, permohonan itu adalah suatu permasalahan perdata yang dimana dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Itu pengertian dari permohonan. Lanjut untuk pengertian gugatan. Apa sih gugatan itu? Gugatan adalah suatu permasalahan perdata yang mengandung sengketa dua orang atau lebih yang diajukan juga kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang dimana salah satu sebagian menjadi penggugat untuk menggugat pihak lain menjadi tergugat. Nah, jadi gitu kawan-kawan semuanya pengertian dari gugatan dan permohonan. Namun di sini saya baca dalam buku Hukum Acara Perdata karangan dari Ibu Ratnawulan Sutianto dan Bapak Iskandar Urip Kartawinata, yang dimana dijelaskan juga gugatan itu adalah adanya seseorang atau lebih yang memiliki haknya itu dilanggar. Namun rasa haknya dilanggar ini tidak mau secara sukarela untuk yang diminta itu. Nah, untuk itu adanya suatu kebenaran, maka dibutuhkan juga putusan hakim, suatu putusan. Nah, jadi disinilah fungsi hakim itu sangat berfungsi untuk mengetahui di mana yang benar dan tidak benar, dan untuk memutuskan sebuah keadilan dalam haknya itu dilanggar, dalam hak yang dilanggar gitu. Itu menurut dari buku dari Ibu Bu Ratnawulan dan Pak Iskandar. Nah, jadi gitu kawan-kawan semuanya. Lanjutnya pembahasan selanjutnya oleh kawan saya. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Najmi Harmansyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wewenang dari badan pengadilan yang ada. Wewenang dari badan pengadilan yang ada itu ada dua, yaitu kekuasaan mutlak dan kekuasaan relatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan perihal kekuasaan mutlak dan kekuasaan relatif. Yang pertama, wewenang mutlak atau biasa disebut absolut relatif. Nah, wewenang ini menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Contoh kasusnya itu seperti persoalan mengenai perceraian. Bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat 1A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah wewenang pengadilan agama. Sedangkan persoalan seperti warisan, sewa menyewa, utang piutang, jual beli, gadai, hipotek, itu diatur dalam wewenang pengadilan negeri. Nah, yang kedua ada wewenang relatif atau biasa disebut relatif kompetensi. Nah, wewenang ini ialah wewenang yang mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Contoh kasusnya itu seperti apabila seseorang pindah tanpa meninggalkan alamat barunya dan tempat tinggalnya atau tempat kediamannya tidak diketahui, maka ia digugat pada pengadilan negeri tempat tinggalnya yang terakhir, dan dalam surat gugatan tersebut akan disebutkan paling akhir bertempat tinggal, misalkan di Jalan Cihapit nomor 600 di Bandung.
sekarang alamatnya tidak diketahui. Maka gugatan terhadap orang tersebut diajukan pada pengadilan negeri tempat tinggal terakhirnya, yaitu Pengadilan Negeri di Bandung. Nah, seperti itulah penjelasan tentang wewenang relatif dan wewenang mutlak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Celida Charunisa. Aku dari Prodi HK semester 5. Di sini aku akan menjelaskan tentang perihal gugat tertulis dan juga lisan. Menurut ketentuan pasal 118 HIR atau Herzian Inland Reglement, gugat harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat dan wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut gugat atau surat gugatan, yang dimana sangat berpengaruh untuk mengajukan sebuah dakwaan atau gugatan di suatu pengadilan atau kunci dari berperkara di dalam suatu pengadilan. Kemudian pada pasal 120 HIR menyatakan bila mana penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan tersebut membuat catatan atau menyuruh membuat catatan tentang gugatan itu, dan dalam RTTBG menyatakan bahwa gugatan secara lisan tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan. Setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, namun ada pengecualian, yaitu orang yang belum dewasa dan orang yang sakit ingatan. Mereka tidak boleh berperkara di depan pengadilan sendirian. Bagi yang belum dewasa, maka mereka harus ditemani oleh walinya atau orang tuanya. Sedangkan yang sakit ingatan, maka mereka harus ditemani oleh pengampunya. Selanjutnya, perihal yang berperkara, badan hukum, baik yang bersifat publik, negara, provinsi, instansi pemerintah, dan sebagainya, maupun yang bersifat privat, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan sebagainya, boleh berperkara dengan diwakili oleh wakil atau pengurusnya. Jika tergugat adalah instansi pemerintah, menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 351-SIP-PDT-PDT-1999 berdasarkan pasal 6 RV, dalam gugatan harus disebutkan terlebih dahulu pemerintah RI. Departemen yang bersangkutan baru menyebutkan instansi bawahan yang secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji kepada penggugat. Pihak yang harus digugat adalah orang atau badan yang dinilai oleh penggugat telah merugikan kepentingan penggugat. Menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 4K/SIP-1958, syarat mutlak menggugat seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan antara kedua belah pihak, dan hanya penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang digugatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang kuasa. Kuasa merupakan salah satu hal yang penting untuk beracara perdata. Apa sih yang dimaksud dengan kuasa itu? Kuasa, menurut pasal 1792 Burgerlich Wetboek adalah suatu persetujuan di mana seseorang melimpahkan kuasanya atau wewenangnya kepada orang lain atas namanya untuk menyelenggarakan suatu urusan. Selanjutnya, menurut pasal 123 ayat 1 HIR, ketika kedua belah pihak melimpahkan wewenangnya kepada juru kuasanya, maka harus membuat surat kuasa khusus. Nah, selanjutnya, setelah seorang juru kuasa menerima kuasa dari pemberi kuasa, maka ia akan membentuk suatu surat kuasa. Surat kuasa berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, surat kuasa berbentuk tulisan, dan yang kedua, surat kuasa berbentuk lisan. Hal ini diatur dalam pasal 1793 KUH Perdata yang berbunyi, kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh orang yang diberi kuasa. Nah, selanjutnya, macam surat kuasa dalam praktiknya ada dua. Yang pertama, surat kuasa umum, dan yang kedua, surat kuasa khusus. Apa sih yang dimaksud dengan surat kuasa umum? Menurut pasal 1796 KUH Perdata, surat kuasa umum isinya menyatakan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan,
Sedangkan yang dimaksud dengan surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih. Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh si penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat-surat kuasa tersebut disebut surat kuasa khusus. Terima kasih. Oke kawan-kawan, terima kasih. Kami dari kelompok 1 sudah memperjelaskan mengenai apa itu pengertian gugatan dan permohonan, terus perihal kekuasaan mutlak dan kekuasaan relatif, perihal gugatan lisan dan tertulis, dan terakhir itu perkara para pihak yang berperkara. Di sini kami atas nama kelompok 1 hukum acara perdata, yaitu saya sendiri Wahyu dan teman saya Rivaldi Najmi, Nur Calida Khairunisa, Tasya dan Basit, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari pembahasan kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.